Shalom, sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi pada acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Yohanes November Tahulinding, KMJ Jemaat GPIB Siloam, Kota Baru, Riau. Senang bisa menyapa sahabat GPIB saat ini. Kiranya kesetiaan kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan selalu merasakan berkat Tuhan mengalir dan melimpah dalam kehidupan ini. Sahabat GPIB, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Perikop bacaan kita pada saat ini terambil dalam Kitab Maleakhi, pasal 3, ayat 15-18, yang mengatakan, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, sahabat GPIB. Kalau kita masih ingat lagu gabungan antara campur sari, koplo, pop Jawa yang sempat viral beberapa waktu yang lalu dengan judul Ojo Dibandingke. Pesan dari lagu itu mau mengatakan kepada kita, janganlah hidup kita ini dibanding-bandingkan dengan orang lain. Pasti kalah dan tak mampu untuk dibandingkan. Dari lirik lagu ini terjadi juga dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu Nabi Maleakhi mengingatkan jalan hidup mereka yang tidak hidup dalam Tuhan. Mereka iri dengan kehidupan orang lain yang tidak hidup dalam Tuhan. Mereka kecewa. Ikut Tuhan kok hidupnya biasa-biasa saja. Tapi mereka yang tidak hidup dengan Tuhan, kelihatannya berkat Tuhan melimpah. Hidupnya enak-enak. Dalam hidup ini, apakah saudara sering iri hati kepada orang-orang yang berhasil menjadi kaya, makmur? Mereka berhasil dengan mempergunakan cara kerja yang jahat, licik, picik, dan korupsi, sehingga mereka kelihatannya hidup makmur dan bahagia.
Perikop bacaan kita hari ini. Bangsa Israel menuduh, komplain bahwa Allah itu tidak adil. Mereka merasa bahwa mereka sudah hidup taat, tapi kenapa menderita? Sedangkan orang lain yang hidupnya jahat justru bahagia. Apakah Allah demikian? Tentunya tidak. Allah sangat memperhatikan dan mendengarkan keluhan umatnya yang taat dan setia kepada firman Allah. Kalau selama ini saudara setia ikut Tuhan dan merasa saudara tidak menerima dan merasakan berkat apa-apa dalam hidup ini, jangan putus asa dalam mengikut Tuhan. Tuhan mencatat, Tuhan mengingat kesetiaan saudara dan akan memberikan berkat-Nya pada waktunya. Berkat takkan lari kemana jika memang itu diperuntukkan untuk kita. Takkan lari gunung dikejar menurut pepatah. Kalau memang itu jatahnya kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Berkat akan Tuhan berikan kepada orang yang benar dan takut akan Tuhan. Berkat-Nya sudah disiapkan bagi kita. Jangan kecewa dan marah jika berkat yang seharusnya jatah kita dirampok, dicuri, diambil oleh orang lain dengan sengaja, dengan segala tipu daya, sehingga kita mengalami kerugian. Hidup kita diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang. Jangan marah dan kecewa. Itu adalah salib kita dan itu adalah proses pendewasaan iman kita. Selama proses pendewasaan iman itu berjalan, tetaplah sabar, nantikan waktu dan janji Tuhan. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi semua persoalan dan pergumulan hidup kita dengan takut akan Tuhan. Hadapilah dan nantikan waktu dan janji Tuhan. Jangan lari, kecuali lagi jogging dan dikejar anjing, larilah sekencang-kencangnya. Kita harus lari, kalau tidak kita digigit anjing. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Selalu memberkati, selalu menolong kehidupan kita. Seperti lirik lagu dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Liriknya demikian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan apa yang dibutuhkan dan pelihara hidup kita selagi napas di kandung badan. Lirik lagu ini mau mengingatkan kita sebagai orang percaya. Berharaplah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita.
Oleh karena itu, percayalah dan berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Berharap kepada dunia, kita akan kecewa, marah, kesal, dan sakit hati. Tetapi ketika berharap kepada Tuhan, selalu ada pengharapan dan penghiburan. Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita apa adanya. Jika Yesus adalah Tuhan dan telah mati demi saudara dan saya, maka tidak ada satu pengorbanan pun yang terlalu besar yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Lalu mengapa harus marah dan kecewa dengan kehidupan yang kita jalani? Kenapa kita harus menuntut Tuhan? Kalau Tuhan sudah berkorban begitu besar bagi kita. Ikut Tuhan, jangan berpikir untung rugi. Karena ikut Tuhan sama sekali tidak pernah rugi. Jangan kejar berkat. Jangan pikir saya sudah taat dan setia kepada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Kok berkatnya belum datang-datang ya? Sedangkan orang yang tidak taat kepada Tuhan, kenapa nampaknya diberkati, sepertinya hidupnya enak? Sahabat GPIB, ikut Tuhan pasti ada berkatnya. Jangan ragukan itu. Oleh karena itu Nabi Maleakhi diutus untuk mengoreksi sikap bangsa Israel ketika Tuhan. Dan di awal kitab ini berfirman di pasal 1 ayat 2, Aku mengasihi kamu. Di tengah keadaan yang sulit dan banyaknya pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel sebagai umat pilihan. Inilah keistimewaan sebagai anak Tuhan. Termasuk kita adalah anak-anak yang disayangi, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu tetap setialah pada Tuhan yang menjamin penyertaannya bagi kita baik masa kini hingga akhir zaman. Tuhan tetap setia memberkati dan menolong kita. Ayat 18 katakan dalam perikop bacaan kita hari ini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaannya. Oleh karena itu dalam menjalani hidup ini, ojo dibandingke. Jangan dibandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Pada akhirnya semua orang akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan atas hidup yang dijalani selama kehidupan di dunia ini. Sebagai orang percaya jangan takut, jangan ragu dalam menjalani kehidupan ini. Ada berkat terbesar yang akan Tuhan berikan kepada kita adalah mahkota kehidupan kekal bersamanya. Hidup kita telah diselamatkan dari kutuk dosa. Jadi hiduplah berdasarkan firman Tuhan dalam hidup ini. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tapi hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Yakin dan percayalah. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami. Agar dalam perjalanan hidup ini kami tidak marah dan kecewa dengan segala tantangan pergumulan yang terjadi dalam hidup ini. Semua Tuhan izinkan ada maksud rencana yang indah. Tuhan sedang membentuk kami menjadi orang percaya, orang Kristen yang dewasa iman. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak gampangan, tetapi anak yang bermental baja, tetapi anak yang selalu diberkati oleh Tuhan. Karena kami tidak pernah lari dari kenyataan, karena kami selalu menghadapinya.
Karena kami yakin ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Dan berkat-Mu selalu menyertai dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai pada malam hari ini. Kami boleh lalui dengan selamat, itu karena kasih karunia Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas, dan kami boleh berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup yang kami jalani menjadi berkat dan rahmat dalam kehidupan ini. Berkati kehidupan keluarga kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar dalam kehidupan ini kami boleh melihat bagaimana baik Tuhan yang memberkati kami. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dengan anak, dan berkati keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, agar orang lain boleh melihat anak-anak keluarga Tuhan adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami, karya kami, agar kami boleh melihat berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan ini. Cukupkan segala yang kami butuhkan, agar kami boleh melihat kebaikan kemurahan Tuhan, dan pakai kami ketika diberkati oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam hidup ini. Dalam kesempatan ini kami berdoa ya Tuhan, buat kehidupan bergereja kami. Berkati diaken, penatua, pengurus pelayan kategorial yang ada, komisi-komisi, panitia, BPPJ, pegawai gereja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Tuhan yang memberkati. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, dan berkati gereja kami GPIB, mulai dari fungsionaris menjadi sinode, sampai ke jemaat-jemaat di pelosok-pelosok desa. Kiranya pelayanan gereja kami menjadi berkat dan rahmat bagi banyak orang. Dan berkati gereja kami ya Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di bumi Indonesia tercinta. Berkati gereja GPIB. Begitu juga dengan kehidupan bangsa negara Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami, agar mereka konsekuen dan konsisten dalam menjalankan konstitusi kehidupan bersama. Karena melalui konstitusi itulah kami sudah sepakat untuk hidup bersama di bumi Indonesia di dalam keperbedaan. Kami berbeda, tapi kami punya satu tujuan, untuk membangun Indonesia jaya, membangun Indonesia lebih makmur dalam kehidupan berbangsa bernegara. Berkati pemimpin bangsa kami agar tidak mengkhianati cita-cita luhur dari pendahulu pendiri bangsa ini, agar mereka konsisten, konsekuen menjalankan konstitusi untuk hidup bersama di bumi Indonesia tercinta ini, agar mereka takut akan Tuhan dan mereka senantiasa melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga dengan aparat keamanan TNI dan Polri, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera, karena Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia. Kami juga berdoa bagi kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan lawat mereka, yang sakit Tuhan lawat. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Mereka yang hilang harapan, mereka yang membutuhkan pertolongan, kekuatan daripada Tuhan, biarlah juga Tuhan yang memberkati dan menolong dalam kehidupan ini. Dan berkati keluarga yang mengharapkan kasih setia Tuhan, beri kesabaran, beri kekuatan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kehidupan yang harus kami hadapi dan jalani dalam kehidupan ini. Biarlah dengan iman kami yakini, Tuhan tetap beserta dan menyertai di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau beristirahat. Tuhan sertai istirahat kami, agar kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati.
agar dalam perjalanan hidup ini kami melihat kebaikan kemuliaan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat GPIB, kita telah selesai dalam acara Night Call GPIB. Namun kita akan selalu berjumpa dalam acara Night Call GPIB setiap hari. Jangan lupa like, share jika acara ini jadi berkat bagi Bapak Ibu sahabat GPIB, dan share itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Subscribe agar kehadiran acara Night Call semakin hari semakin berkembang. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat GPIB. Shalom.